Halo guys, di video kali ini saya akan kembali membuat sebuah program. Dan kali ini saya akan membuat program tersebut berdasarkan contoh soal yang ada. Dan bentuk soalnya seperti ini. Saya akan mengerjakan soal yang nomor 1 dengan materi extend dan record. Nah, dalam latihan ini kita ingin membuat catatan siswa yang lebih khusus yang berisi informasi tambahan tentang pengetahuan komputer siswa. Tugasnya adalah extend dan record yang mengimplementasikan pelajaran sebelumnya. Saya akan mencoba untuk meng-override beberapa yang ada dalam superclass dan record. Kita langsung masuk ke aplikasi NetBeans dan berhubungan tugas ini sudah saya kerjakan sebelumnya, maka di video kali ini saya akan fokus untuk membahas apa-apa saja yang saya kerjakan di dalam program ini. Nah, yang pertama yang sangat kelihatan yaitu di sini ada protected, ada private, dan public. Nah, tiga hal itu akan enkapsulasi. Apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Nah, yang pertama, kita menggunakan enkapsulasi protected. Apa sih enkapsulasi protected dan seperti apa fungsi dan kegunaannya? Jika sebuah properti atau metode dinyatakan sebagai protected, berarti properti atau metode tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas, namun bisa diakses oleh kelas itu sendiri atau turunan kelas tersebut. Nah, di sini saya menggunakan enkapsulasi protected dengan tipe data string dan variabel nama, juga kuliah. Di sini nantinya saya akan memasukkan nama saya dengan tentunya tempat kuliah saya. Nah, berikutnya di umur saya menggunakan tipe data integer karena yang pasti menggunakan angka. Setelah itu di sini kita akan memasukkan beberapa nilai pelajaran yang diantaranya ada nilai matematika, bahasa Inggris, agama, dan pengetahuan komputer. Yang terakhir ada nilai rata-rata yang akan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari keempat mata pelajaran ini. Nah, kenapa di sini saya menggunakan double? Karena dalam kita menggunakan atau nantinya kita akan menghasilkan output angka. Alangkah baiknya kita menggunakan double karena jika angka yang kita keluarkan nanti akan menghasilkan angka desimal atau memiliki koma, maka lebih baik kita memakai double agar namanya bisa terbaca. Karena yang kita tahu angka tidak pasti semuanya bulat. Makanya alangkah lebih baik, alangkah lebih aman ketika kita menggunakan double. Nah, di sini setelah enkapsulasi protected, selanjutnya ada enkapsulasi private. Jika sebuah properti atau metode diset sebagai private, maka satu-satunya yang bisa mengakses sebuah kelas itu yaitu kelas itu sendiri. Kelas lain tidak bisa mengaksesnya, termasuk kelas turunan. Jadi dia berbeda dengan protected dan sebenarnya sesuai dengan namanya, private atau privacy. Ya. Di sini kita memakai private static integer jumlah siswa karena lagi-lagi seperti yang telah saya jelaskan di atas, karena saya akan memakai initial value-nya itu angka, maka kita memakai tipe data integer. Nah, ini merupakan metode konstruktor yang akan kita gunakan untuk membahas dan untuk mengerjakan tugas ini. Selanjutnya kita akan masuk ke asesor method, yaitu di bagian ini, public string, get name, return nama. Setelah kita
masukkan variabel-variabel yang telah kita masukkan terlebih dahulu, kita akan gunakan asesor method untuk nantinya kita panggil untuk keluar di hasil output atau untuk bisa dibaca oleh compiler. Nah, kita juga akan mengurutkan seperti yang telah kita tuliskan di atas agar lebih rapi. Nah, yang pertama ada nama. Di sini kita pakai public string get name. Nah, get name itu inisialisasi dari nama itu sendiri, dari variabel nama. Selanjutnya kita memakai public void set name. Di sini di dalam parameter saya menggunakan data string sesuai dengan apa yang telah saya ketikkan di atas. Nah, di sini terbaca tanda-tanda kuning ini. Nah, setelah itu di dalam kuliah itu sama saja dengan yang di nama. Nah, yang berbeda nantinya ada di umur. Nah, tipe datanya berubah. Dari string berubah menjadi integer. Selanjutnya dia akan berubah kembali ketika kita akan masuk di variabel nilai mata pelajaran. Nah, kita sudah akan memakai double di sini. Nah, caranya seperti di atas, sama saja sebenarnya langkah-langkahnya. Pertama kita ketikkan public double get nilai matematika, lalu return nilai matematika. Setelah itu kita ketikkan public void set nilai matematika dalam parameternya, yaitu tipe data yang digunakan, double temp. Nah, temp ini adalah angka yang nantinya akan dibaca oleh compiler. Itu nanti ada di file yang berikut yang akan saya jelaskan setelah ini. Nah, untuk nilai bahasa Inggris, agama, dan pengetahuan komputer, langkah-langkahnya, strukturnya sama. Seperti kita mengetikkan atau kita membuat nilai matematika. Nah, di sini saya akan membuat rumus untuk menghitung rata-rata dari keempat nilai mata pelajaran tadi. Caranya bagaimana? Pertama kita ketikkan double result sama dengan 0. Nah, result ini merupakan hasil. Jadi, kita ketikkan di dalam parameter nilai matematika ditambah nilai bahasa Inggris, ditambah nilai agama, ditambah nilai pengetahuan komputer, dibagi 3. Nah, setelah itu kita return result. Nah, kita lanjut di bagian ini. Public void print string temp. Nah, di sini kita menggunakan sistem outprint ln, yang dimana kita akan menampilkan output yang akan keluar di hasil nantinya. Nah, di sini kenapa saya memisahkan antara yang di atas ini dan di bawah ini? Karena kita memakai tipe data yang berbeda. Di atas ini kita menggunakan string, karena kita tidak akan memuat angka, kita hanya akan memuat sebuah kalimat. Sedangkan yang di bawah, kita memuat angka dan juga kalimat. Jadi kita tidak bisa menggabungkannya. Jika memakai kedua tipe data yang berbeda, kita harus memisahkannya. Akhir kita pakai fungsi public static integer get student count. Oke, di sini saya akan pindah ke file yang berikut, yang dimana file yang ada ini merupakan hasil atau nilai yang akan kita gunakan yang akan dibaca oleh compiler. Nah, tadi kita sudah membuat nama, kuliah,
nilai-nilai mata pelajaran, dan nilai rata-rata. Di sini saya menggunakan 3 data mahasiswa yang sebelumnya sudah saya taruhkan di sini. Di jumlah siswa. Siswa itu ada 3. Maka ketiga mahasiswa itu juga memiliki nilai yang berbeda-beda tentunya. Nah, data-data di sini, ketiga mahasiswa di sini merupakan data saya dan kedua teman saya yang sama-sama berkuliah di tempat yang sama. Saya hanya menggunakan data tersebut untuk melengkapi codingan ini. Nah, kita mulai dari yang paling atas. Kita memakai substudent record. Kita ambil dari sini, substudent record. Kita menggunakan kelas yang sama agar kedua file ini terbaca dan saling terkoneksi. Nah, kita ketikkan new substudent record. Ini merupakan Buffett reader yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, karena di sini yang data pertama itu memiliki nama Yeremia Tampi, maka untuk substudent recordnya kita inisialisasikan dengan Yeremia record. Lalu kita tinggal masukkan saja data-data yang akan dibaca oleh compiler. Namanya, kuliah, umur, dan nilai-nilainya. Nah, nanti di sini itu merupakan nilai-nilai yang ada, atau ini akan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari mata pelajaran yang telah kita tentukan tadi. Kita melakukan langkah yang sama, struktur yang sama untuk kedua data yang bawahnya. Kita hanya akan mengganti data-data atau kita akan mengganti nilai-nilainya, nilai mata pelajarannya agar mendapatkan hasil yang berbeda sehingga kita bisa tahu program yang kita buat kali ini berhasil. Dengan data yang berbeda, dia tetap membaca nilai rata-ratanya. Nah, karena kedua file yang telah kita buat tadi, substudent record dan main student record ini berhubungan, maka compiler akan membaca kedua data kita buat lewat dua file ini. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan bagaimana supaya kita membuat kedua file ini bisa menjadi satu, saling berhubungan, atau bisa kita bilang file ini menjadi tergabung di dalam satu package. Nah, pertama, ketika saya membuat main student record, di sini saya mengetikkan atau mengklik kanan. Nah, di sini ada new dan kita memilih Java class. Atau kita akan memasukkan Java class yang baru dan kita masukkan substudent record ini. Dengan demikian, kedua file ini akan saling berhubung. Oke, kita akan lanjut untuk kita coba mengcompile atau kita coba menjalankan program ini. Nah, ini adalah hasil yang terbaca yang dikeluarkan. Pertama, di urutan pertama tentunya, di sini kita memasukkan nama Yeremia Tampi, nama kuliah dan umur sesuai ya dengan data yang dimasukkan. Lalu ada nilai-nilainya dan nilai rata-ratanya. Data yang berikutnya sama, dia terbaca. Dengan demikian, bisa kita lihat bahwa program yang kita buat kali ini berhasil. Dengan dua file yang berbeda, kita sudah berhasil menjalankan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan terima kasih.